حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, berapa lamakah Nabi Isa hidup dan tinggal bersama Bani Israel sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berikut ini akan kami paparkan pendapat-pendapat mereka. Pendapat pertama mengatakan bahwa beliau hidup dan tinggal bersama kaumnya selama 33 tahun. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa penduduk surga kelak akan masuk ke dalam surga dalam usia 33 tahun seperti usia Nabi Isa saat diangkat ke langit oleh Allah. Memang benar bahwa usia penduduk surga saat diperkenankan masuk adalah 33 tahun. Namun jika usia tersebut dikatakan seperti usia Nabi Isa saat diangkat, maka menurut sebagian ulama itu tidaklah sahih hadisnya. Berikut kami paparkan dua hadis terkait. Hadis pertama sampai kepada kita melalui jalur Ibnu Abbas di mana beliau mendengar Nabi bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga adalah para pemuda yang belum tumbuh bulu di wajahnya dan mereka memakai celak di mata. Mereka adalah remaja berusia 33 tahun. Mereka tidak buang air kecil, tidak juga buang air besar. Mereka hanya bersendawa dan berkeringat dengan keringat yang harum seperti minyak kasturi yang keluar dari kulit mereka. Mereka sebaya dengan Nabi Isa, atau dalam bahasa Arabnya ala miladi Isa." Hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Sifatul Jannah jilid kedua halaman 106. Dan di dalam mata rantai para perawinya terdapat seorang perawi yang bernama Jisr ibn Farqad yang dinyatakan lemah oleh Al-Imam An-Nasai. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Mizanul I'tidal halaman atau jilid ke-1 halaman 398 pun menukil pernyataan Al-Imam Al-Bukhari serta Al-Imam Yahya ibn Ma'in yang menunjukkan kelemahan daripada Jisr ibn Farqad tadi. Sedangkan Ja'far ibn Jisr juga dinyatakan lemah oleh Al-Imam Al-Uqaili di dalam Ad-Du'afa jilid ke-1 halaman 187, di mana beliau mengatakan bahwa hafalannya sangat tidak stabil. Selain itu ia memiliki pemahaman yang menyimpang dalam hal takdir dan cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Dengan demikian riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahan sanadnya. Adapun hadis yang kedua bersumber dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam kondisi postur tubuh setinggi Nabi Adam, yaitu 60 hasta, setampan Nabi Yusuf, seusia Nabi Isa yaitu 33 tahun dan berbahasa dengan bahasa Nabi Muhammad, tidak berbulu di wajah maupun di badan serta memakai celak pada mata mereka." Sanad hadis ini pun dinyatakan lemah oleh sebagian ulama karena terdapat seorang perawi yang bernama Rawad ibnul Jarrah di dalam sanadnya. Al-Imam Adz-Dzahabi memaparkan komentar para ulama hadis mengenai status Rawad ini di dalam kitabnya Tarikhul Islam jilid kelima halaman 312, di mana Al-Imamul Bukhari mengatakan misalnya hafalannya sering tertukar sehingga hadisnya hampir-hampir saja tidak dapat diterima. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga mengatakan ia adalah ahli hadis, tidak ada masalah dalam hadisnya sebenarnya, hanya saja ia meriwayatkan hadis-hadis munkar yang dinisbahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Al-Imam Abu Hatim mengatakan ia adalah orang yang jujur, namun di akhir hayatnya ada perubahan, pergeseran dalam hafalannya. Nah, selain ada kelemahan dalam salah satu hafalan perawinya, hadis ini juga menyelisihi hadis lain yang sahih, yaitu hadis Umar ibn Abdul Wahid yang bersumber dari Anas ibn Malik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana redaksinya hampir mirip namun ada poin penting yang membuatnya berbeda, yaitu tidak disebutkannya kalimat seusia Nabi Isa, tidak ada. Dan juga ada tambahan
bahwa mereka yaitu penduduk surga dibawa ke sebuah pohon di surga, lalu mereka diberi pakaian yang terbuat dari pohon tersebut dan pakaian mereka tidak pernah rusak sebagaimana mereka tidak pernah akan menjadi tua. Nah, Umar ibn Abdul Wahid ini dinyatakan terpercaya oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya At-Tabaqat jilid ke-1 halaman 741, Al-Imam Al-Ajali di dalam Ats-Tsiqat dengan nomor 1240, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib nomor 4943, dan di dalam Al-Jarh wa Ta'dil karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim jilid ke-6 halaman 122 dikatakan bahwa Al-Imam Marwan ibn Muhammad mengatakan, kami telah mentelaah catatan-catatan Al-Imam Al-Auza'i dan tidaklah aku dapati seorang perawi pun yang lebih sahih hadisnya yang ia riwayatkan dari Al-Auza'i daripada Umar ibn Abdul Wahid. Dan di antara ulama salaf yang dikatakan berpendapat bahwa Nabi Isa diangkat ke langit saat berusia 33 tahun adalah Sa'id ibnul Musayyib. Beliau juga mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal meninggal saat berusia 33 tahun. Namun penisbahan ini tidaklah sahih karena di dalam riwayat yang tercantum dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dengan nomor 5173 dan riwayat Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah dengan nomor 2599 ada seorang perawi yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jada'an yang dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim sebagai perawi yang lemah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal serta Yahya ibn Ma'in pun mengatakan ia lemah. Sedangkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ia adalah orang yang jujur, namun hadisnya paling mentok adalah berstatus mauquf. Di dalam Tadhkiratul Huffaz karya Adz-Dzahabi jilid ke-1 halaman 106, maka bisa kita pastikan tabi'in yang mulia Sa'id ibn Musayyib tidak berpandangan demikian. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ternyata juga adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa sebelum diangkat ke langit telah hidup di tengah-tengah kaumnya selama 33 tahun sebagaimana beliau katakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-19 halaman 230, di mana beliau mengkompromikan hadis Abu Hurairah yang ada di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan juga di dalam Sunan Abi Daud dengan hadis Abdullah ibn Amr yang ada di dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah berisi tentang kepastian turunnya Nabi Isa serta tugas yang akan diselesaikan olehnya setelah diturunkan kembali ke bumi, terkalahkannya semua ajaran selain Islam, meratanya keamanan dan kemakmuran. Kemudian beliau Nabi Isa tinggal selama 40 tahun lalu meninggal dan disolati oleh kaum muslimin. Sedangkan hadis Abdullah ibnu Amr disebutkan di dalamnya bahwa beliau akan tinggal selama 7 tahun setelah diturunkan kembali ke muka bumi. Maka menurut Al-Imam Ibnu Katsir 40 tahun adalah jumlah total keseluruhan daripada usia beliau sebelum dan sesudah diturunkan kembali. 33 tahun adalah usia saat diangkat dan 7 tahun adalah sisanya masa tinggal beliau setelah diturunkan kembali, maka menjadi 40 tahun. Sehingga kedua hadis ini tidaklah ada kontradiktif di dalamnya menurut Al-Imam Ibnu Katsir. Sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua ini mengatakan bahwa masa tinggal beliau sebelum diangkat adalah 40 tahun. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahawai di dalam musnadnya dengan nomor 2105. Kemudian Ibn Sa'ad di dalam Tabaqatnya jilid kedua halaman 308. Yang keduanya bersumber dari Hamad ibn Salamah. Kemudian Al-Imam Ibnu Syahin di dalam Fadailul Fatimah halaman ke-7 dari jalur Sufyan yang kesemuanya bermuara pada Amr ibn Dinar dari Yahya ibn Ja'dah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun yang diberi umur melainkan umurnya akan separuh dari Nabi sebelumnya. Nabi Isa diberi 40 tahun dan aku, kata Nabi Muhammad, 20 tahun. Hadis ini berstatus mursal yang artinya lemah karena Yahya ibn Ja'dah tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Lalu yang kedua, riwayat yang juga lemah karena ada keterputusan atau inqita' adalah riwayat Fatimah bintu Rasulillah di mana beliau diberi wasiat atau pesan oleh Nabi Muhammad SAW di mana beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Isa hidup bersama Bani Israel selama 40 tahun. Di dalam sanadnya ada Al-Husain ibn Ali Al-Aswad yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Du'afa jilid ketiga halaman 245 sebagai pencuri hadis. Dinyatakan lemah sekali oleh Al-Imam Al-Azdi dalam Tarikh Baghdad jilid ke-8 halaman 617.
Serta Al-Imam Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib dengan nomor 1331 bahwa ia banyak melakukan kekeliruan dalam menyampaikan hadis meskipun ia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang jujur. Sedangkan Al-Imam Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid jilid ke-8 halaman 206 mengatakan bahwa Yahya ibn Ja'dah belum pernah berjumpa dengan Fatimah. Begitu juga dengan riwayat Zaid ibn Arqam yang ada di dalam At-Tarikh Al-Kabir jilid ke-8 halaman 145 karya Al-Imam Al-Bukhari dengan redaksi yang sama, berstatus lemah sekali karena ada perawi yang tidak dikenal yaitu Al-Walid ibn Salih yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kredibilitas maupun cacatnya juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Jarh wa Ta'dil jilid ke-7 halaman yang ke-9. Sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat ini mengatakan bahwa beliau hidup bersama kaumnya yaitu Bani Israel sebelum diangkat selama 120 tahun. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'id Al-Hanafi di dalam kitabnya Az-Ziyadah wal Ihsan fi Ulumil Quran jilid ke-1 halaman 193. Beliau mengatakan pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Isa tinggal selama 33 tahun sebelum diangkat adalah tidak benar. Yang benar beliau hidup sebelum diangkat selama 120 tahun. Lalu beliau menukil sebuah riwayat Ibunda Aisyah bahwa Nabi berpesan kepada Fatimah putrinya di masa beliau sakit yang membuatnya meninggal dengan mengatakan bahwa Jibril datang menemui aku untuk murojaah Al-Quran setiap tahun 1 kali. Namun kali ini atau tahun ini ia datang 2 kali. Dan beliau mengatakan bahwa setiap nabi akan berusia separuh dari nabi sebelumnya, dan Nabi Isa diangkat pada usia 120 tahun dan aku rasa aku akan wafat pada usia 60 tahun, separuh dari umur beliau. Namun yang perlu diingat, hadis ini juga lemah karena mursal. Di dalam sanadnya ada Abu Ma'syar Najih ibn Abdurrahman. Ia adalah seorang perawi yang munkar hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Ad-Du'afa As-Saghir nomor 380 dan juga didoifkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam Ad-Du'afa wal Matrukin dengan nomor 890, bahkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dikatakan ia sering meriwayatkan hadis palsu dari Nafi dan Ibnu Al-Munkadir. Sekarang pendapat yang keempat, bahwa Nabi Isa dikatakan hidup bersama kaumnya selama 80 tahun sebelum diangkat ke langit dan akan hidup selama 40 tahun sesudah diturunkan kembali ke muka bumi, maka totalnya menjadi 120 tahun. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri di dalam kitabnya Faidul Bari jilid ke-4 halaman 456. Beliau berkata, adapun usia Nabi Isa maka rinciannya sebagai berikut. Beliau diangkat ke langit saat berusia 80 tahun dan akan tinggal selama 40 tahun setelah diturunkan kembali ke muka bumi. Adapun 7 tahun yang disebutkan di dalam riwayat Muslim itu adalah masa hidup beliau bersama Imam Mahdi. Maka total seluruhnya adalah 120 tahun. Beliau berdalil dengan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dengan nomor 9270 dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa Nabi bersabda, para nabi itu bersaudara, ayah mereka satu, ibunda mereka berbeda-beda. Maksudnya adalah tauhid mereka atau keyakinan mereka itu satu, sedangkan syariahnya adalah berbeda-beda. Dan aku adalah manusia yang lebih dekat atau paling dekat dengan Nabi Isa, karena tidak ada nabi lagi di antara aku dan beliau, dan sungguh ia akan benar-benar turun kembali. Dan jika nanti kalian melihatnya, maka pasti kalian akan mengenalnya. Ia adalah seorang lelaki yang sedang posturnya, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Kulitnya putih kemerahan. Ia akan mengenakan 2 bahan pakaian putih yang cenderung kekuningan. Dari kepalanya seakan menetes embun meskipun ia tidak sedang kebasahan. Ia akan menghancurkan salib-salib, akan membunuhi babi-babi, menerapkan kembali hukum jizyah, kemudian mengajak manusia untuk beriman. Lalu Allah akan mengalahkan dengan perantara beliau semua ajaran selain Islam. Dan di masa beliau juga Dajjal akan dibinasakan sehingga meratalah keamanan di muka bumi sampai-sampai unta mencari makan bersama singa,
sapi bersama macan, kambing bersama serigala, anak-anak bermain dengan ular namun tidak dapat membahayakan mereka. Beliau akan tinggal selama 40 tahun kemudian diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Namun menurut para ulama bahwa pendapat Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri ini akan benar jika hadis yang menerangkan total umurnya 120 tahun adalah hadis yang sahih. Namun sayangnya atau nyatanya tidak. Yang sahih hanyalah hadis yang menerangkan masa hidup beliau setelah diturunkan kembali ke muka bumi adalah 40 tahun sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad 9270 dan Sunan Abu Daud 4324 dari Abu Hurairah yang tadi sudah kita paparkan. Derajatnya sahih. Dan adalah juga tidak sahih bahwa umur setiap nabi separuh dari nabi sebelumnya. Maka kesimpulan kita teman-teman sekalian, tidak ada satupun hadis sahih lagi sharih yang menerangkan secara rinci dan spesifik mengenai masa hidup Nabi Isa bersama kaumnya sebelum diangkat ke langit. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي